Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020. Kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Silakan buka buku temanya pada halaman 114 dan 115. Nah, di sini hari ini kita berbicara tentang proses mengolah sampah. Baik, Ibu jelaskan. Proses mengolah sampah yang pertama, mengurangi pemakaian atau reduce. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Ini bertujuan semakin banyak kita menggunakan kemasan, barang, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Jadi harus kita kurangi sebisa mungkin. Kemudian proses pengolahan sampah yang kedua, memakai kembali atau disebut dengan reuse. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Nah, ini artinya hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Jadi hendaknya pilihlah barang yang bisa dipakai kembali atau berulang. Proses mengolah sampah yang ketiga adalah mendaur ulang atau yang disebut dengan recycle. Di sini kita sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang atau bisa diolah kembali. Nah, tidak semua barang yang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain atau mendaur ulang kembali. Kemudian proses mengolah sampah yang terakhir atau yang keempat adalah mengganti atau yang disebut dengan refresh. Nah, penjelasannya, teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Nah, di sini kita harus meneliti agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila kita berbelanja agar barang yang dipakai lebih tahan lama. Berikutnya, kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah. Yang pertama adalah botol plastik bekas untuk pot. Nah, ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kain perca. Kain perca ini disebut juga dengan kain sisa guntingan yang berasal dari pembuatan pakaian. Nah, bisa digunakan untuk membuat dompet. Kemudian yang ketiga, pecahan keramik untuk pembuatan mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik adalah seni dekorasi dari kepingan bahan kertas yang disusun dan ditempelkan dengan pelekat. Kemudian yang keempat, kaleng bekas untuk tempat ballpoint. Nah, ini misalnya kaleng bekas dari susu kental manis atau jenis kaleng-kaleng lainnya. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah adalah sedotan. Nah, ini sedotan ini sering kita gunakan pada minuman ya, sedotan untuk membuat hiasan bunga. Sampah dari sedotan plastik ini bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai hiasan bunga. Kita masuk kemudian di pembelajaran 5, mata pembelajaran IPS, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Silakan buka buku temanya pada halaman 125 sampai 126. Nah, di sini kita membahas tentang proses pembuatan kain dan baju. Ini berproses ya. Menjelaskan kegiatan ekonomi pada proses membuat kapas menjadi kain dan baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Maka jenis teknologi sederhana atau alat tenun yang bukan mesin yang digerakkan oleh manusia. Ini menggunakan alat tenun. Proses pembuatan baju dan kain. Yang pertama, kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dengan bijinya. Proses pembuatan baju dan kain yang kedua, barulah kemudian masuk pada proses pemintalan kapas untuk menghasilkan benang. Nah, pada proses pemintalan ini, kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Nah, ini yang pertama kali dilakukan. Kemudian proses pembuatan baju dan kain yang ketiga, benang kemudian ditenun hingga menjadi lembaran kain. Alat tenun yang digunakan bernama
gedokan. Proses yang keempat, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Nah, dengan tujuan untuk dijahit. Baik itu menjadi baju, celana, atau jenis pakaian lainnya. Kemudian proses pembuatan baju dan kain yang kelima, penjahit akan membuat pola baju terlebih dahulu. Selanjutnya proses menjahit menggunakan mesin jahit. Nah, menggunakan mesin jahit untuk dijahit. Dan proses pembuatan baju dan kain yang keenam, hasil jahitan berupa baju sudah siap untuk digunakan. Nah, itulah penjelasan Ibu tadi tentang pada pembelajaran IPA, proses pengolahan sampah beserta kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah dan proses pembuatan kain dan baju pada pembelajaran IPS.